dan tempat, tapi saya berharap sekolah itu menjadi pengalaman yang mengubah diri seseorang gitu ya dengan apa namanya dengan sepenuh hati dan optimal gitu ya. Saya melihatnya seperti itu. Nah, oke, saya mulai dari hal-hal yang teknis dulu ya. Waktu itu apa sih yang saya lakukan ya? Kalau ditanya berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mempersiapkan semua aplikasi, esai, dan mulai proses proofreading dan lain sebagainya, saya ingat saya tuh punya waktu efektif sekitar 2 pekan ya. Jadi 2 pekan itu, tapi saya benar-benar tidak mengerjakan hal lain selain membaca, melakukan research, dan juga mulai menulis gitu ya. Oh, saya belum memperkenalkan diri ya. Mungkin saya perkenalkan singkat ya. Nama saya Sakti. Saya menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Saya lulus tahun 2013, kemudian 2,5 tahun lebih saya bekerja dan kemudian dapat kesempatan untuk mengambil program hukum di Cardiff Law School, di Cardiff University di Wales. Ada alasan spesifik pada saat itu, dan ini mungkin berkaitan dengan persiapan ya, ketika kita menyiapkan diri dalam proses aplikasi dan menulis esai dan lain sebagainya. Waktu itu saya mendalami bidang kejahatan keuangan ya, financial crimes, dan saya secara spesifik memilih Cardiff Law School karena ada salah satu global international expert bernama Profesor Michael Levy yang memang membidangi bidang ini gitu ya. Beliau sudah melanglang buana di Amerika, Australia, Jepang, dan beberapa negara di Asia lainnya, lalu juga Eropa ya. Jadi memang saya spesifik ingin menarget beliau sebagai sumber ilmu saya, karena kalau bicara tentang buku, jurnal itu sangat accessible. Jadi ini yang juga menjadi, saya yakin menjadi dasar kenapa pada saat itu reviewer saya itu melihat bahwa saya mungkin salah satu yang layak untuk di shortlist, diluluskan ke tahap-tahap berikutnya gitu ya. Jadi itu saya selesai di tahun 2016, saya tiba di UK, di Wales itu tahun 2015 bulan September, saya selesai di September tahun berikutnya. Saya sudah sekitar 13 tahun bekerja sebagai profesional. Saya sudah mencoba, pernah di beberapa sektor ya, public sektor, di lembaga donor, kemudian di government, dan juga sekarang kembali mencoba sebuah experience baru di salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Kalau saya ditanya apakah karena saya sekolah hukum terus kemudian saya memprofile diri sebagai lawyer, enggak. End game saya yang saya lihat dari diri saya adalah saya ingin tetap pada jalur public policy ya. Saya ingin menjadi public policy professional. Dengan itu makanya saya harus mencoba banyak hal. Jadi saya dari mulai karir sebagai spesialis, kemudian saya sekarang Oh, menjadi generalis. Nah, mungkin Bapak. saya kembali lagi ke apa namanya, Oh, ke sebenarnya Bapak Dewerono. persiapan tadi ya, kesiapan eh, proses menyiapkan diri untuk mulai mengisi aplikasi, eh, esai dan lain sebagainya. Sebentar, oke, sebentar ya, oke. Oke, nah ini klise, mungkin udah banyak yang menyampaikan dan mungkin pembicara sebelum saya juga sudah menyampaikan ini ya. Tapi saya selalu percaya ini setidaknya 5 hal yang saya gunakan gitu ya saat menyiapkan diri 2 minggu. Saya 2 minggu itu isinya cuma membaca, melakukan research, memperdalam dan mempertajam tulisan saya gitu ya dari aplikasi. Jadi kalau misalkan ditanya hal yang sederhana gitu ya, karena kenapa memilih UK sebagai tujuan negara untuk melanjutkan studi. Nah itu ada orang yang ya, ini real ya, ada orang yang ya karena saya pengen menikmati misalkan jalan-jalan di sana atau menikmati keindahan alamnya gitu ya. Untuk sebagian orang itu dianggap apa ya, aneh gitu ya, atau terlalu receh gitu bahasanya. Tapi untuk beberapa orang lain tuh
jawaban seperti itu bisa efektif, tergantung konteks. Misalkan ada teman saya yang memang ingin mendalami tentang biologi gitu ya di salah satu universitas di sana. Ketika dia bercerita bahwa pentingnya untuk menjelajah alam dan lain sebagainya itu menjadi sebuah experience dan mendekatkan dia dari teori ke apa namanya ke kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Ada apa aja sih dalam ekosistem sebuah taman nasional misalkan. Nah, itu kan butuh research ya, butuh mengerti konteks dan bisa membuat sebuah cerita yang bisa diterima. Jadi membaca buat saya itu jadi salah satu dasar bahwa jawaban saya itu punya arti gitu ya. Jadi setiap kata, satu frasa, satu kalimat, satu paragraf itu orang tahu, oh ini tuh sosok kandidat ini benar-benar punya eh, knowledge yang dalam gitu ya, yang dia tahu apa yang dia inginkan. Jadi buat saya eh, perlu straightforward tapi dengan konteks. Jangan karena kayak oh saya suka pengen apa ya pengen aja kuliah di luar negeri belum pernah. Nah itu most likely tidak akan diloloskan ya. Itu satu. Jadi esai atau formulir applications itu adalah kesempatan pertama reviewer untuk mengenal diri kita. Jadi memberikan impresi, memberikan kesan yang baik itu buat saya sangat penting ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis ya, saya itu ingat sekali, mungkin dalam proses drafting itu lebih dari 20 kali ya dibongkar pasang gitu ya, kalimat-kalimat yang saya buat. Jadi penting untuk setelah kemudian saya sadar, oh ternyata penting buat punya metodologi yang digunakan gitu ya untuk menulis sehingga struktur kalimatnya itu jelas gitu ya, pesannya ada tersampaikan. Nah, sekarang saya lihat ada beberapa tools yang canggih seperti AI gitu ya. Itu bisa digunakan. Saya nggak anti AI, bisa digunakan tapi tetap ini nanti kaitannya sama yang nomor tiga gitu ya. Di AI itu kita bisa nih merintahkan AI gitu ya, ChatGPT atau yang lainnya untuk tolong dong buat kalimat atau paragraf yang saya buat itu dengan struktur metodologi STAR ini situationsnya apa, role kita apa gitu ya, action ini kaitannya dengan profil diri gitu ya, atau impactnya apa bisa, tapi kadang kalau kita baca lagi nggak ada feel of confidence-nya gitu, tidak menunjukkan bahwa kita tuh sepercaya itu dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, Oh ya, honesty. Bisa jadi ya honest, tapi tetap mungkin tidak bisa sepenuhnya dirasakan ya. Yang paling penting ini yang ketiga adalah genuinity gitu ya. Bahwa kita itu tulus menuliskan itu genuine, itu otentik, bahwa itu menceritakan diri kita. Nah, itu penting ya. Jadi tetap mencoba untuk jangan langsung puas gitu. Berikanlah kita rasa ragu-ragu terus bahwa ini tuh belum, sehingga kita akan terus menambah effort atau usaha untuk membuat ini lebih baik. Yang keempat, saya dulu punya dua reviewer, yang satu alumni Australian Awards di Melbourne, yang satu lagi alumni Chevening juga di Kent, University of Kent kalau nggak salah. Dua-duanya punya background seorang sarjana hukum gitu ya, tapi keduanya bukan lawyer. Sehingga kalau kita bicara match secara profil dengan saya, yes. Sehingga ketika dia membaca tulisan saya, dia tidak menggunakan kacamata dia gitu. Jadi menemukan orang yang bisa membantu kita untuk proofreading dan juga memberikan feedback dan men-challenge ide kita yang kita tuliskan itu penting. Jadi bukan mencari reviewer yang jago bahasa Inggris. Buat saya itu sekalian sudah terselesaikan dengan adanya AI dan lain sebagainya gitu ya. Tapi lagi-lagi apa namanya untuk mencari reviewer yang bisa mengerti, berempati dengan jawaban kita tuh penting. Nah, yang terakhir ini yang kemudian saya tuh merasa kok di era saya tuh susah ya mencari orang alumni-alumni yang memang benar-benar menawarkan diri untuk bisa membantu gitu ya kita sebagai calon aplikan gitu ya. Itu yang buat saya sekarang dengan adanya persatuan alumni itu dan dengan program-program untuk memfasilitasi ya, saya kira itu sangat baik gitu. Nah, itu tadi do's-nya. Don'ts-nya apa gitu ya. Nah, don'ts-nya ini sangat basic ya. Ya plagiarism itu is intolerable gitu ya.
Nanti ketika kuliah kalau kita terbiasa melakukan plagiarism itu kita akan mengalami banyak hambatan lah dalam dalam studi. Yang kedua, ini teknis aja sih. Kalau mereka bilang bahwa tidak boleh menulis di bawah sekian kata, itu ya diikutin. Karena itu akan langsung menggugurkan kita gitu ya. Kalau itu ternyata secara syarat dasar aja nggak memenuhi gitu ya. Yang ketiga, berbohong gitu. Kita misalkan bilang bahwa oh, excuse me. Kalau misalkan eh, kita bilang, oh, saya udah pernah bekerja di sebuah kantor gitu ya saat mengisi aplikasi gitu ya. Sedangkan nanti ketika di cross check ternyata kita tidak pernah bekerja di situ, wah itu hati-hati karena dalam aplikasinya itu kan ada kalkulator jam kerja dan lain sebagainya ya. Track record kita dicatat dan nanti akan ada background check dan lain sebagainya. So once kita menunjukkan ketidakjujuran itu akan sulit untuk mendapatkan kembali trust-nya. Beda dengan ketika kita belum cukup berkualitas itu bisa diimprove, tapi kalau sudah bohong agak sulit ya karena ada beberapa orang yang akhirnya tidak jadi berangkat karena ketika diklarifikasi dengan pemberi kerja sebelumnya tuh ternyata tidak match gitu ya dengan apa yang diinginkan. Dan terakhir ya tidak menjawab pertanyaan gitu ya. Itu udah parah lah gitu disuruh jawab dikasih kesempatan tapi kita tidak manfaatkan. Nah, itu mungkin ya apa namanya dari sisi experience ya, dari sisi kesiapan. Nah, kemudian dari sisi experience ya. Kalau saya mungkin yang paling apa ya, yang paling menonjol dari Chevening adalah dibandingkan beasiswa lain ya. Kan banyak beasiswa yang menawarkan pendanaan yang cukup besar ya. Lebih besar bahkan gitu dari Chevening ya. Tapi ada satu highlight gitu ya. Ketika saya membayangkan Chevening atau dengar Chevening pertama kali adalah strong networking dan networks apa namanya antar alumni dan juga dengan apa organisasi-organisasi atau tokoh-tokoh di luar Chevening yang memang selama ini percaya bahwa alumni ini kesatuan alumni ini itu punya credibility gitu ya di bidangnya masing-masing. Ini sedikit dari banyak sekali dan mungkin kalau saya harus membuat list itu nggak cukup ya sesi 1 jam gitu ya. Tapi kurang lebih satu networking. Apa yang saya dapatkan dan saya nggak dapat dan saya tidak lihat dari network beasiswa lain adalah ini bahwa alumni-alumni Chevening itu sudah menjadi top leader di bidangnya masing-masing. Apakah itu sebagai seorang akademisi, apakah itu sebagai apa namanya sebagai seorang pelaku usaha gitu ya, entrepreneur atau sebagai seorang apa namanya ASN gitu ya. Nah, itu sudah terbukti lah. Ini punya banyak apa namanya track record lah. Dan saya seringkali beruntung karena saya alumni Chevening, saya mudah untuk punya akses itu karena dalam beberapa pekerjaan saya sebelumnya membangun sebuah relasi dan jejaring dengan apa namanya tokoh itu penting ya untuk mempermudah setidaknya hidup saya sebagai seorang profesional di bidang ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di UK sendiri ya, yang saya punya 2 pengalaman yang cukup menarik. Saya terhubung dengan sebuah organisasi NGO besar ya, international NGO di London base-nya terkait dengan fisheries. Karena saya pernah jadi staf khusus Menteri Kelautan ya pada saat itu Bu Susi. Awal-awal itu saya ikut membentuk Satgas Illegal Fishing. Di situ saya berjejaring dengan orang-orang yang selama ini melakukan hal yang sama tapi beda lokasi ya. Mereka rata-rata NGO ini punya activity di Afrika Barat gitu ya. Yang memang juga punya masalah dengan isu laut itu juga mirip lah gitu dan semua isu hak asasi manusia di dalamnya. Nah, ini juga karena saya Chevening, saya didanai oleh FCO pada saat itu yang sekarang menjadi FCDO dan lain sebagainya itu mereka tidak ragu-ragu untuk membuka pintu gitu ya, untuk diskusi, untuk membangun apa namanya network ya, saling berbagi tentang strategi advokasi di masing-masing organisasi. Nah, yang kedua, saya bisa terhubung dengan Profesor Michael Levy. Bahkan saya sudah melakukan komunikasi dengan beliau jauh sebelum saya tahu bahwa saya akan keterima Chevening. Jadi saya sudah bilang bahwa
satu-satunya alasan saya memilih UK dibanding negara lain bahkan pada saat itu adalah ada Profesor Michael Levy, karena ada Anda gitu ya. Jadi karena Anda lah ada di situ dan ada di Cardiff Law School walaupun beliau berasal dari York dan sekarang sudah retired ya, kembali ke York. Itu alasan saya karena saya tahu saya tidak punya banyak waktu gitu ya. Kalau saya menunggu sekolah pada saat itu menunda-nunda, saya mungkin kehilangan kesempatan untuk jadi asisten beliau. Saya jadi asisten beliau 1 semester. Dan itu isinya semua PhD. Kebetulan saya diminta untuk bercerita tentang kesuksesan dari kantor saya sebelumnya kaitannya dengan bidang kejahatan keuangan. Jadi saya dapat banyak kesempatan presentasi bersama dengan para PhD dan lain sebagainya. Dan yang menarik juga adalah ketika kita di kampus ya di Cardiff Law School itu kita ketemu semua Cardiff apa namanya Chevening scholars gitu ya dari seluruh negara dan kita sangat solid, kita punya banyak pertemuan, kita berteman. Saya ada satu kejadian personal ya waktu di sana saya kena cacar gitu ya, chicken pox. Jadi saya kena cacar air dan saya parah sekali dan itu saat bulan Ramadan ya. Jadi setengah bulan itu saya tidak berpuasa karena saya terkena cacar air. Dan itu teman-teman Chevening saya satu persatu datang membawakan makanan gitu karena saya nggak boleh keluar dari ruangan saya ya. Saya diisolasi. Dan itu saya merasakan bahwa ini tuh bonding yang luar biasa. Dan setelah ini pun ternyata di grup alumni itu juga sangat kuat gitu ya. Bagaimana kami itu saling menjaga komunikasi. Ada beberapa teman-teman kami yang kemudian mendapat award yang prestigious gitu ya, karena kerja-kerja mereka di bidang HAM misalkan, atau kerja-kerja mereka di bidang energi terbarukan di Afrika. Mereka sekarang menjadi top leader dan saya sangat bangga ternyata 9 tahun gitu ya, 9 tahun setelah kami bertemu dan sekarang melihat ke belakang, kami pernah ada di posisi yang sama dan mereka menunjukkan apa ya, prestasi yang luar biasa, prestasi bukan hanya pengakuan ya, tapi dampak terhadap pekerjaan mereka yang saya rasa sangat mengagumkan ya. Bahkan kadang-kadang saya merasa malu ya, saya cuma di sini-sini aja, tapi mereka sudah sampai menggerakkan banyak hal gitu ya di negara mereka gitu. Itu yang highlights ya. Kalau yang lain-lain Wales, Cardiff khususnya, Cardiff tuh dulu Cardiff tuh ibu kota dari Wales ya, negara Wales gitu yang menjadi bagian dari the United Kingdom. Saya cukup suka ya karena saya senang menikmati alam gitu ya di sana. Secara udara juga tidak sedingin yang lain di utara ya karena kami ada di sisi agak selatan dan berhadapan-hadapan dengan laut gitu ya. Di sana tuh seperti Jogja kalau saya boleh bilang ya karena British apa orang-orang British pun selalu bilang bahwa Cardiff is like apa ya student city gitu ya. Saya langsung berpikir ya student city ya sekarang oke lah. Malang mungkin sudah mulai jadi student city tapi Jogja lah gitu yang punya reputasi itu. Dan benar gitu ketika saya datang ke sana penduduk asli yang tinggal di sana itu sangat bisa menerima kita karena kita hidup berdampingan gitu. Usaha-usaha mereka, perekonomian mereka bisa berjalan ya karena ada mahasiswa ya, landlord bisa menyewakan rumahnya, pedagang makanan, kopi dan lain sebagainya itu bisa mendapat traffic pengunjung ya karena kita gitu yang tiap tahun nggak pernah kurang gitu ya jumlah mahasiswanya. Dan saya berharap sebetulnya terakhir untuk menutup apa namanya penjelasan saya ya, saya ya kesimpulannya saya di UK sangat apa senang gitu ya. Saya nggak ingin mengubah pengalaman itu ya. Kalau saya boleh milih kan ada kadang-kadang orang yang bilang oh, kalau saya boleh milih saya pengen ganti negara. Enggak sih. Karena buat saya pada saat itu UK adalah tempat yang tepat dengan keinginan saya dan saya tidak ingin tempat yang terlalu apa fast pace gitu ya, cepat sekali pace-nya. Saya ingin belajar benar-benar mendalami bidang itu. Yang kedua ya saya sekolah waktu itu saat kejadian Brexit ya, British exit dan itu votingnya di mana-mana salah satunya di depan tempat tinggal saya gitu ya. Ini yang juga pengalaman yang Kak, orang ya, ayo. halo. Ada yang kepencet. Sorry, Mas, lanjut aja, Mas. Oke. Oke, ini yang saya kira apa ya pada saat itu pengalaman yang saya nggak akan lupakan bahwa saya itu part of the history bahwa
tahun saya sekolah itu tahun di mana UK akhirnya keluar dari European Union gitu ya, dan dinamika dan ketakutan itulah yang membuat saya kira ya angkatan saya, cohort saya tuh istimewa gitu ya, bahwa kita tuh solid, saling mengingatkan, saling menjaga karena kondisinya sangat dinamis pada saat itu, dan kita berhasil melalui itu ya, 1.300 dari seluruh dunia. Satu hal, saya tuh menang salah satu kompetisi yang bergengsi di antara alumni waktu itu. Ada kita saling mengirimkan baton gitu ya, baton, sebuah apa ya, seperti kalau buat lari apa namanya, estafet gitu kan, ada batonnya itu kan dipindah dari satu kota ke kota lain. Saya menang salah satu fotografi competition nomor 1. Saya jadi baton itu ada di rumah saya, dan saya satu-satunya alumni yang punya itu. Saya dapat itu dan dapat dasi alumni Chevening ya. Itu yang salah satu yang membuat saya, oh ternyata ya Indonesia itu ya, hopefully kita semua bisa put Indonesia back on the map. Orang tahu bahwa Indonesia is more than capable. Kami juga punya determinasi yang besar gitu ya, dan apa ya, pada akhirnya kami rasa tidak ada istilahnya Indonesia is less capable to orang lain gitu ya. Itu buat saya itu bukan masalah kita pintar atau tidak, atau mungkin bahasa kita bukan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Balik lagi, ini tuh butuh disiplin sih, butuh disiplin. Karena ketika kita bicara disiplin, kita butuh komitmen, kita butuh kerja keras ya. Kayak saya 2 minggu itu benar-benar saya berusaha melepaskan diri saya dari hal-hal lain kecuali menyiapkan diri untuk applications ya, dengan semua kerumitannya. Dan saya harap apa yang saya sampaikan bisa inspiring gitu ya, bisa mengajak teman-teman untuk yuk sekolah lagi, yuk dicoba. Tidak semua orang itu bisa sekali 2 kali berhasil, dan buat saya inti dari disiplin itu adalah ya terus-terusan membuat ini menjadi sebuah habit, kebaikan. Toh dalam proses menyiapkan kita belajar hal baru. Nah, setelah itu mudah-mudahan kita tahu bahwa oh ini yang perlu diimprove sehingga kita bisa mendapat kesempatan itu ya. Jadi jangan khawatir bahwa sekarang kesempatannya equal, sama, bahkan Indonesia tuh negara keempat atau kelima yang scholarsnya itu terbanyak di angkatan saya ya. Setelah ada Pakistan, India, dan kalau nggak salah Pakistan, India, dan Malaysia. Jadi Indonesia itu salah satu yang terbanyak. So itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan terlalu berpanjang lebar. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Sakti. Sangat inspiring, terutama betapa networking itu bisa mengubah hidup kita. Dan juga tadi pesan-pesan terkait disiplin, komitmen, dan betapa nyamannya Cardiff, terutama UK ya, untuk belajar. eh Meskipun waktu kita tinggal 6 menit, tapi kayaknya nggak fair nih kalau kita nggak buka sesi pertanyaan buat Kak Sakti. eh ini ada satu pertanyaan dari Disa. Tadi info dari Kak Nindi terkait essay itu kan ada 4, leadership, networking, studi in UK, sama karir plan. Saya sangat tertarik menyiapkan essay yang tergolong singkat. Kak Sakti tadi kan cerita hanya di 2 minggu tuh fokus ngerjain semua persyaratan. Ada tips dan trik untuk pemula supaya bisa menulis dengan baik 4 essay tersebut. Dan jika bisa mulai melalui disiplin membaca dari sekian macam bacaan, referensi bacaan apa yang paling tepat, Kak? Banyak juga nih pertanyaannya ya. Ya, Dua oke, lah nggak intinya, oke. apa-apa. Gampang. Coba di ini ya, saya apa namanya, rangkum. Saya sedang mencari slide yang apa namanya, oke. Jadi betul ada 4 yang menjadi dasar. Kalau saya ketika bicara leadership ya, saya tidak mencoba untuk menjelaskan saya itu pernah jadi ketua apa, pernah jadi ketua OSIS, ketua BEM gitu, kecuali memang ada learning-nya. Saya waktu itu ingat yang saya lakukan adalah saya menulis 2
dua highlight. Pertama, keberhasilan saya dengan sebuah project. Yang kedua adalah kegagalan saya. Tapi di situ saya mengambil sebuah pembelajaran. Nah, itu terkait dengan leadership dan influencing gitu ya. Nah, jadi itu satu. Nah, kedua networking. Nah, ketika networking tadi saya udah ceritakan kan. Saya spesifik bilang bahwa saya mau ketemu orang yang namanya Profesor Michael Levy. Untuk saya bisa menyatakan statement itu, bukan cuma sekedar kayak kita seorang penggemar idol gitu ya. Terus kemudian kita bilang bahwa saya mau ketemu idol saya karena saya suka. That's not enough. Yang saya ceritakan adalah pintu seperti apa yang akan terbuka ketika saya connected sama orang ini. Dan itu terjadi semuanya. Membuat saya itu checklist. Satu, saya akhirnya ketemu dengan semua scholars yang memiliki kesamaan interest. Misalkan, karena saya bidangnya kejahatan keuangan, saya mungkin perlu kan ngobrol dengan investigator dari negara-negara Afrika. Apa sih kunci keberhasilannya? Dan itu saya rangkum gitu, saya olah. Terus yang kedua, saya butuh ketemu sama NGO tadi. Learningnya apa? Apa sih kesulitannya advokasi hal tersebut gitu ya? Dan itu kan perlu direnungkan. 2 minggu itu proses nulis ya, tapi saya membaca ya sebelum-sebelumnya udah mulai melihat bagaimana orang mengkonstruksikan tulisan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah saya mengeksplor juga tentang akses saya terhadap beberapa tokoh gitu ya atau organisasi di UK yang memang contoh bidang studi saya kan kejahatan keuangan dan kebijakan gitu ya. Waktu itu saya mengangkat tema tentang tax havens gitu ya, negara-negara sebagai tempat untuk mengelabui lah dari kewajiban membayar pajak dan banyak sekali yang berada di bawah kekuasaan UK. Itu kan sangat berisiko. Dan pada saat itu proposal saya hampir ditolak ketika menulis tesis, tapi kemudian saya merasa blessed in disguise gitu ya, merasa beruntung. Panama Papers muncul minggu berikutnya setelah saya ditolak. Dan saya bilang sama profesor saya, look, somebody has done something more sophisticated than what I did gitu ya, dengan proposal saya. Dan akhirnya profesor saya bisa memaklumi bahwa oke, ini bisa dilakukan. Dan saya memulai penulisan saya dari sana. Dan itu butuh interview, saya butuh ngobrol dengan bagaimana UK itu memposisikan ini gitu ya. Dan sempat saya ditentang gitu ya, ini akan membahayakan kamu sebagai penerima beasiswa dari UK dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, loh, saya bicara dalam koridor ilmiah gitu loh, dengan supporting data dan lain sebagainya. Sehingga saya melakukan interview, dan dengan saya chevening yang saya bilang tadi itu memudahkan. Dan saya dari awal, ini ada satu tips ya, saya waktu berangkat ke UK, ke Cardiff, saya membuat kartu nama. Saya sebagai student dari Cardiff Law School, penerima beasiswa chevening. Setiap saya ketemu siapapun, saya bawa, saya tunjukkan. Dan saya datang untuk ke kantor pemerintahan Wales gitu ya, karena kantornya persis di belakang kampus saya. Saya ketemu salah satu patron di sana yang kemudian ketemu saya waktu ada pertemuan chevening scholars yang berasal dari negara Asia. Ada Asian Forum di Downing ya. Sorry, di kantornya FCO pada saat itu. Dan itu saya memberikan kartu dan dari situ kita mulai berjejaring. So, hal-hal seperti itu perlu diceritakan secara menarik. Teknisnya bisa berbeda-beda. Dan karena kita adalah scholars gitu ya, dan mereka juga bisa menerima ideas yang kita bawa, ini yang memudahkan saya sih sebetulnya. Itu yang pertama, sorry. Yang kedua, tips baca ya. Mungkin nggak banyak yang tahu saya itu disleksik ya, saya punya disleksia. Jadi membaca itu bukan hal yang menyenangkan buat saya, tapi saya yakin bahwa ya kesempatan saya ya salah satunya mungkin dimungkinkan dengan membaca gitu ya. Karena apalagi gitu. Kalau ditanya buku apa, tergantung ya. Kalau kita bicara networking, ya mungkin saya lebih menyarankan untuk membaca beberapa artikel ya. Tapi kalau buku, saya nggak punya particular title untuk membantu dalam proses penulisan. Cuma pada saat itu, pada saat 2 minggu saya sedang menulis esai itu, saya pas lagi baca buku yang judulnya Grit, Angela Duckworth. Grit itu apa ya?
eh, kalau digambarkan secara sederhana, buku itu sebetulnya menggambarkan di hidup saya sih, dari saya kecil sampai sekarang. Tapi pada saat itu key takeaways yang saya terima dari membaca buku itu bersamaan dengan menulis esai adalah tidak pantang menyerah itu. Daya lenting, nah that's the word. Daya lenting tuh setiap kita jatuh kemudian kita mau bangkit lagi dan berusaha gitu ya, untuk bisa mencapai gitu ya apa yang kita inginkan sih. Sama karena saya waktu itu sedang apa namanya sedang menulis esai yang sangat teknis gitu ya, berhubungan dengan apa bidang saya baca bukunya Mark Pitt gitu ya. Mark Pitt itu salah satu expert juga, dia basisnya di Scandinavian countries, masih hidup sekarang. Waktu itu dua itu sih yang menjadi dasar. Tapi bayangkan dulu nggak ada ChatGPT ya. Dan dulu akses internet juga di tahun itu sudah ada tapi nggak se-accessible sekarang gitu. Jadi 2 minggu itu saya habiskan di beberapa perpustakaan karena saya memilih untuk pulang ke Jogja, dari tempat saya bekerja selama itu di Jakarta ya. Saya tiga perpustakaan. Perpustakaan UGM pada saat itu sudah di samping Geraha Sabah, yang satu lagi perpustakaan UII yang ada candinya di tengah-tengah itu, sama yang ketiga di perpustakaan yang di Malioboro. Jadi saya memilih tempat yang bisa memberikan ketenangan gitu ya dan fokus gitu. Jadi distraction-nya minim gitu ya. Itu tiga tempat yang saya ingat, saya sering ke sana gitu ya. Ya sama beberapa coffee shop lah. Pada saat itu kan coffee shop belum sebanyak sekarang. Saya ke tempat-tempat itu untuk meyakinkan diri sebenarnya. Bukan tentang teknis tulisan. Teknis tulisan tuh ya mentok lah. Kalau udah di-review sama orang yang jago mau apa lagi. Tapi yakin nggak ya saya tuh, confidence nggak ya dengan apa yang saya tulis itu. Karena itu yang saya akan jalankan. Itu sih. Buka. Terima kasih sekali Kak Sakti, jawabannya sangat tajam dan memang beda ya. Kalau udah panjang nih pengalamannya. Alhamdulillah, eh saya sendiri dapat banyak sekali insight hari ini. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Kita sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah dibagi oleh para narasumber sejak pagi tadi, ada Mbak Nabila, ada Mbak Nindi, ada Mas Sakti, ini benar-benar bisa menjadi insight dan jadi semangat biar menyala untuk segera bergerak mencari beasiswa. Seperti janji kami tadi, kami menyediakan 3 tiket untuk dapat kelas intensif. Sebenarnya kelas intensifnya itu gimana sih? Jadi ini saya coba share ya infonya ya. Oke, ini mana ini? Biar bisa. Sorry, Saya sorry. mungkin sambil dicari bahan, saya boleh kasih satu encouragement nggak ya? Boleh, Eh, silakan, silakan. Iya, terima kasih Mbak Danik. Eh, Jangan terlalu mendramatisir hidup kita ya dalam proses menulis karena tetap harus objektif. Karena kalau kita mendramatisir hidup kita saat menulis itu sangat terlalu subjektif, jadi bisa kehilangan apa namanya inti dari apa yang mau kita sampaikan. Misalkan kayak terlalu personal gitu ya, kayak drama dan personal itu saya lihat beberapa, saya alhamdulillah nih ya sampai hari ini sudah ada 8 beneficiaries atau downliner lah gitu yang memang saya bantu untuk proses gitu ya, mengcoach gitu ya secara tapi ini secara pribadi ya, tergantung saya pada saat waktu itu gitu ya. Ada 8, 6 Chevening, 2 LPDP, 1 sorry 8 9, satu lagi Aminef atau Amerika tuh saya Fulbright, sorry, Fulbright. Jadi saya selalu bilang bahwa penting untuk menunjukkan bahwa ini loh ideal senario dalam hidup saya gitu ya. Misalkan saya ingin jadi politisi, ujung karir saya adalah jadi menteri gitu. Boleh gitu loh. Tapi itu terlalu jauh gitu ya. Kita kan diminta untuk menjelaskan gitu ya. Secara milestone, orang tuh pertanyaannya itu selalu 5 tahun gitu. Karena 5 tahun itu sangat bisa diukur gitu ya. Jadi eh, jangan sampai kita tuh terlalu terkuasai dengan saya tuh pengennya idealnya jadi presiden gitu loh. Tapi
Ya kan kita tahu bahwa untuk menjadi nama-nama besar itu kan butuh reputasi, butuh kemampuan gitu ya, butuh teruji dengan segala situasi yang sulit. Nah, ini yang hati-hati aja sih. Saya lupa tadi menyampaikan itu, tapi banyak orang yang datang ke saya, kemudian saya bilang bahwa ini draftnya nggak bisa saya terima at all gitu loh. Semuanya saya drop. Kenapa? Karena saya harus mengeducate orang itu untuk punya mindset yang benar sebelum menulis. Kalau enggak, nanti akan di situ-situ aja mulet gitu loh bahasanya. Jadi saya harap sih tetap terukur gitu. Mau apa sih gitu loh. Oh, 5 tahun tuh ya mungkin kalau 5 tahun, sekarang saya baru bekerja 2 tahun, ya minimal the next 5 years saya udah jadi manager. Artinya saya bukan posisinya meningkat, tapi saya jadi orang yang punya pengalaman untuk mengelola, menjadi leader gitu ya, menjadi seorang leader dan bisa berempati dengan orang lain. Oh, bahwa orang itu sebuah makhluk yang kompleks gitu ya. Jadi besok ketika saya benar-benar ingin menjadi seorang politisi, saya jadi seorang politisi yang matang gitu ya, yang matang dan bisa menjalankan janji-janji politik gitu kepada masyarakat, bisa bersama masyarakat. Nah, kayak gitu-gitu. Kan kadang-kadang orang langsung nulis aja, saya pengen jadi menteri lingkungan hidup gitu. It's too far gitu loh. Nggak, belum kelihatan, 5 tahun aja belum kelihatan gitu ya. Dan ini yang saya pada saat itu tidak tidak hard selling dengan apa yang saya cita-citakan. Saya sederhana kok. Saya pengen jadi public policy professional. Bidangnya pada saat itu memang kejahatan keuangan, karena saya mulai karir saya dari situ. Ya, kemudian berubah, dan ketika berubah pun ya saya ukur, saya mau ngapain sih. Itu aja sih tambahannya. Makasih. Oke, Mas, bener banget sih. Harus harus tetap apa reasonable dan achievable ya. eh Terima kasih sekali Mas Sakti tambahannya. Jadi kalau tadi saya pengen share itu bahwa Menyala Beasiswa ini adalah program yang kami akan adakan sebulan sekali di minggu kedua, di mana narasumbernya akan bergantian dari berbagai alumni awardee eh, beasiswa di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan untuk follow up dari webinar ini, untuk teman-teman yang ingin atau membutuhkan kelas intensif, kita juga menyediakan mentoring selama sebulan. Ada dua kelompok level, yaitu level pertama untuk pembuatan isi dan level kedua untuk wawancara. Dilihat dari berbagai info dari para narasumber, apalagi yang terakhir dari Mas Sakti, itu tidak semata-mata keterampilan menulis, tapi juga untuk benerin mindset supaya punya goals yang tepat dan paling optimal sesuai kondisi kita dan potensi-potensi kita. Rasanya akan sangat menyenangkan kalau punya teman perjalanan dalam mencari beasiswa ini. Dan disitulah eh, Menyala Beasiswa akan hadir menjadi teman perjalanan rekan-rekan mencari beasiswa. Untuk agenda bulan depan, insya Allah akan diadakan di bulan Agustus tanggal 10. Yang udah ikut, jangan ragu untuk ikut lagi karena kita punya narasumber yang berganti-ganti dan insya Allah juga diskusinya akan berbagai hal lagi. Selain itu, untuk informasi kelas intensif nanti akan kita share di dalam grup WA. Jadi jangan lupa untuk hadir lagi dan jangan lupa untuk join di grup WA. Untuk kelas intensif nanti di admin Kak Aya bisa bantu informasinya. Saya kira karena kita sudah delay 10 menit nih dari rencana selesai, mudah-mudahan tidak berkeberatan teman-teman sekalian. Untuk kita foto dulu yuk. Boleh dong on cam semuanya, kita mau foto dulu buat kenang-kenangan. Siapa tahu ntar ketemu, ini yang paling deket nih, opening untuk Chevening ya, bulan Agustus tanggal 6 sampai 5 November tuh. Masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri. Oh ya, Mbak Bila mungkin ada closing statement karena tinggal Mbak Bila nih yang nunggu di sini. Apa ya Kak ya? Belum terpikir sampai sekarang. Pesan Cuman aja kalau deh, pesan-pesan. kalau menurut saya
pengalaman saya ini kalau mau cari beasiswa atau cari sekolah di luar negeri, coba aja dulu, nggak usah nunggu semuanya lengkap gitu. Jadi semuanya coba dulu aja. Nah, nanti dari setiap pengalaman itu pasti kita akan belajar gitu, apapun hasilnya gitu. Terima kasih, Thank Kak. you, Mbak. Intinya coba aja dulu ya, jalan aja dulu. Mau berapa kali gagal juga jangan takut gitu ya. Iya. Menyala banget Mbak Bila. Terima kasih semua rekan-rekan, rekan-rekan menyala, rekan-rekan yang sudah bergabung. Yuk on cam, sudah difoto Mbak ya? Mau pakai ini? Oh ya, oke. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi bulan depan. Sehat selalu. Saya tutup forum kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima teman-teman, kasih. terima kasih Mbak Dani, Terima kasih. terima kasih Bila, Bang Is, terima kasih Bang Is. Terima kasih. Kasih Nyoman, Iya ini. Kamu share screen. Mana nggak keluar? Untuk yang masih standby, kita punya info kegiatan terdekat isi nih. Kita punya Unlock Your True Potentials. Di sini ada 2 fasilitator, ada Bu Awi dan Pak Dwi Agus Yuliantoro. Beliau berdua adalah aktivis di dunia pendidikan. Kita mau mengupas tentang global competencies. Nah, di sini ada batch kedua sudah latihan 2 hari full Sabtu Minggu. Nah, di situ nanti bisa menggali potensi diri dan menyusun strategi untuk memenuhi kompetensi global. Jangan lupa yang tertarik bisa tanya ke admin isi, Mbak Aya atau Mbak Santika. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu.